Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di pendopo Kampung Mualaf. Pendopo ini dipergunakan untuk taklim, rapat, dan lain sebagainya yang berupa kepentingan untuk bersama ya. Tapi pendopo ini rupanya tidak digunakan hanya untuk saudara-saudara kita muslim. Ternyata non-muslim pun kadangkala bergabung di tempat ini. Alhamdulillah, sebab di sini antara muslim dan non-muslim masih ada yang kerabat, sepupu atau saudara. Jadi kekerabatan luar biasa dan di sini tidak perlu diajari soal toleransi. Mereka tanpa pendidikan tinggi tapi mengaplikasikan toleransi yang sangat baik. Jadi sesungguhnya toleransi itu bukan program tapi dia adalah aplikasi. Toleransi itu bukan teori tapi dia adalah praktik. Nah, disinilah tempatnya kita belajar toleransi. Bersama saya pembina dari Kampung Mualaf ini Ustadz Ilham Hussein. Nah, uniknya Ustadz Ilham Hussein ini ternyata bukan orang sini. Ya, jauh kampung beliau dari Aceh Darussalam. Masya Allah. Tapi saudara sekalian, ketika Aceh juga tertimpa musibah tsunami, kami orang-orang Bugis, saya sempat di sana menjadi relawan. Waktu itu belum jadi Ustadz kondang belum. Jadi kami datang ke sana juga membantu sehingga di Aceh pun sampai sekarang ada pemukiman Bugis yang desain rumahnya adalah arsitektur rumah khas Bugis. Nah, di sini balik lagi orang Aceh datang menjadi guru di Kampung Mualaf ini. Ustadz, kira-kira selama di sini apa tantangan Ustadz? Ya, kalau tantangan yang bersifat fisik tidak ada ya, tidak ada. Cuman hanya kita ini di sini bisa dikatakan kekurangan informasi. Ya, informasi karena ya sinyal tidak berani naik ke sini. Ya, sinyal tidak berani naik. Kemudian yang kedua ya untuk jalur ini transportasi. Iya, jalur transportasi. Berarti daerah ini masih terisolasi ya. Betul sekali, betul sekali. Ini termasuk daerah terisolasi sehingga kalau untuk datang ataupun keluar dari sini ya membutuhkan pacuan adrenalin ya gitu, Pak. Kalau untuk tantangan mungkin fisik tidak ada karena masyarakat Mualafnya sendiri ya selama saya di sini mereka punya semangat belajar bagus. Mereka punya semangat keingintahuan terhadap ilmu-ilmu agama itu bagus sehingga bukan hanya dalam majelis taklim saja mereka belajar, bahkan ketemu di bawah rumah pun mereka, Ustadz, ada yang mau saya tanyakan, bolehkah? Sehingga sampai seperti itu. Sehingga ketemu di jalan, Ustadz, ada kamu saya tanyakan ini, bisakah? Boleh. Sehingga kita tuh menyediakan waktu bukan hanya istilahnya dalam majelis taklim saya bukan, tapi menyediakan waktu kapan saja mereka ingin belajar, silahkan. Ya, seperti itu. Kalau untuk tantangan insya Allah ya tidak ada. Kemudian bagaimana dengan dukungan alam? Dukungan alam ya, Allahu Akbar. Kalau sudah musim hujan, seperti ya, ini kan, seperti ini sekarang musim hujan. Ya. Pemirsa perlu ketahui, kami ini terancam nginap di sini sebab hujan dan kalau hujan begini katanya tidak aman untuk melakukan perjalanan. Ya, tantangan alamnya dan dukungan alam gimana Ustaz? Ya, kalau untuk tantangan alam seperti ini ketika musim hujan seperti ini ya bisa dikatakan ya kita tuh tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa. Apalagi ini nanti nih. Ini sungai kalau hujan agak lama lagi sedikit bisa lebih tinggi lagi, lebih deras. Ini kan kalau untuk menyeberang agak sedikit ngeri-ngeri sedap begitu. Ya. Kalau di lain musim hujan ya pengering ke kemarau begitu insya Allah tidak ada, aman saja. Terus dukungan alam seperti ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan masyarakat sini. Kalau sumber daya alam untuk sehari-harinya kita katakan ya untuk konsumsi sehari-hari ya menurut kebiasaan masyarakat di sini ya bisa jalan-jalan di pinggir kali ada pakis, sayur pakis, jamur. Pakis itu bagian dari jamur. Iya karena spora ya, pakis,
bisa mungkin apa daun-daun sayur-sayuran apa. Ya kalau untuk konsumsi sehari-hari Kehidupan mungkin sehari-hari iya aman, bisa ya. aman. Cuman kalau untuk kehidupan ekonomi mereka di situ rata-rata dengan kopi. Dengan ya petani kopi, rata-rata petani kopi. Ya, saya kira saudara sekalian, apapun yang Allah berikan untuk kehidupan kita, pasti kita mampu beradaptasi. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah adaptasi. Nah, ketika orang ada di sini, kalau dia positive thinking, maka dia akan bahagia. Maksudnya apa? Berapa banyak orang mengeluarkan duit sampai puluhan juta hanya untuk lihat sungai mengalir seperti di bawah ini. Berapa banyak orang mengeluarkan duit hanya mau melihat pemandangan alam yang cantik. Di sini sudah tersedia. Tidak perlu keluar duit. Alhamdulillah. Dan di sini alam bersih. Insya Allah paru-paru bersih. Dan satu lagi kesyukuran, di mana seluruh dunia cemas dengan corona, seluruh dunia sengsara dengan corona, ternyata di sini bebas corona. Meski kalau sudah di kota, terancam kita. Was-was. Kita harus keluar rumah. Keluar rumah terancam corona. Sampai di rumah terancam makian istri. Jadi di sini aman, ya kan? Alhamdulillah ya. Kebahagiaan itu terletak bagaimana kita menyikapi hidup. Dan sikap hidup itu adalah adaptasi. Coba kalau orang dari Jakarta sejak lahir sampai sarjana, kemudian diangkat jadi pegawai negeri guru di sini, saya yakin dia akan sengsara. Dan dia akan berkata, sudah pensiun saja. Dia bisa jadi pegawai. Itu kalau di dunia. Masih ada pilihan. Ya, kita masih bisa balik lagi. Tapi ada hal kesengsaraan yang tidak bisa kita balik. Apa? Ketika masuk kubur. Kalau kau sudah masuk kubur, senang atau tidak senang, kau tinggal di dalam. Tidak boleh kau balik-balik lagi. Nah, di sini, alhamdulillah, kalau kita mampu mensyukurinya, mampu beradaptasi, tidak akan membuat sengsara. Dan kalau dia sangka baik kepada Allah, ana inda sonni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka baik, maka baiklah baginya. Kalau dia sangka buruk, buruklah baginya. Nah, jadi sangka baiklah, sangka baik. Nah, di sini baru saja kita menikmati hidangan ibu-ibu yang ada di sini. Namanya nasu rojo. Rojo ini kalau saya tidak salah dekat-dekat dengan bahasa Spanyol. Ya. Rojo itu bahan baku dasarnya mie. Kemudian ubi. Kemudian ya itu aja bahan dasarnya. Ubi, air, mie. Rebus. Kalau mau variasi sedikit, kasih seafood. Udang. Kemudian kacang-kacang. Karena kini sudah modern sedikit, ada tomi kecakna, ada tomi sausnya, ada tomi bumbu-bumbunya yang lain ya. Dan makin enak dinikmati sebab ini lagi gerimis mengundang. Dan di sini alhamdulillah makan bareng-bareng ya. Nah, di sini ada adik-adik kita yang non muslim ikut juga makan bersama kita. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi Ustadz. Ustadz ini kan antar pulau. Dari Aceh ke Sulawesi Selatan. Kira-kira apa ruh dan semangatnya bisa sampai ke sini, Ustaz? Yang mendasari sebenarnya ya, memang suka berpetualang dari dulu. Sebelum ke sini sebenarnya sudah pernah di Wamena, Ustaz. Oh, lebih hebat. Di Wamena 1 tahun di sana. Memang sudah terbiasa apa ya? Berpetualang Ustaz. Tapi setiap tempat petualang itu ada istri enggak di sana? Allahu Akbar. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ketika di Wamena belum ada istri Ustaz. Status bujangan. Iya. Ya di bawah istri itu ketika sudah ada di sini. Ya. Sudah ada di sini, Pak. Kemudian ruhnya yang lain yang istilahnya yang apa ya? Menarik datang ke tempat ini. Nah, sebab saya ini kabupaten saya. Iya betul. Tapi baru saya tahu pekan ini baru saya sampai ke sini. Aslinya Ustadz, aslinya ini saya ini tak tahu ini tempat. Ada teman di Makassar. Dia panggil, Ustadz, mau tidak ke pedalaman? Boleh, saya bilang. Diketemukan kita ada satu orang dosen di Makassar, Profesor Dr. Samsul Bahri. Ketemukan,
baru diantar ke sini. Oh, ternyata ada kampung di tengah-tengah gunung seperti ini dan orangnya rame. Semakin saya berjalan-jalan ternyata banyak orang juga di tengah-tengah gunung lagi. Jadi kalau dikatakan punya perencanaan ke sini tidak ada, Ustaz. Perencanaan tidak ada. Ya mungkin ya begitulah qadarullah antar saya ke sini dan alhamdulillah Nyaman Ustaz. nyaman, Ustaz. Apalagi sudah ada istri. Allahu Akbar. Ya. Jadi saya kira medan dakwah di sini memang sangat luar biasa. Kemudian jalur transportasinya yang paling tepat di sini adalah motor trail. Ya, mudah-mudahan yang menyimak ini nanti ada yang tertarik dan mau menyumbangkan Ustadz transportasi dakwah. Ibarat kendaraan dinas. Amin, amin. Nah, motor trail ya, mudah-mudahan. Kemudian samping kanan saya Pak Muin. Pak Muin ya. Di sini jabatannya alenya beliau apa? Tipis-tipis jenggotnya saya lihat Ustaz ya. Alhamdulillah. Hah? Sekretarisnya Pak Ustaz. Oh, bagian catat-catat. Tapi asli di sini. Sudah berapa lama di sini Ustaz? Saya lebih 1 tahun. Pakai ini sedikit. Saya sudah lebih 1 tahun, Ustaz. Asli di sini. Asli. Berarti termasuk yang membuka daerah ini. Iya. Saya termasuk awal masuk. Berarti Ustaz dulu baru datang. Iya. Oke, kemudian bagaimana Bapak melihat kepedulian pemerintah? Iya. Kalau mengenai kepedulian pemerintah di sini terus terang saja Ustaz itu masih minim. Masih minim Masih. atau memang tidak? Masih minim. Tidak pernah. Anggota DPR? Anggota DPR belum. Tapi waktu mau macale ada. Oh, banyak, sudah Banyak banyak, datang di sini. sekali datang di Labu sini. apa, Kutu? Labu apa? Boleh dikata semua caleg yang ke Kabupaten Pindrang kemarin datang semua. ke sini. Nah, tapi setelah itu, setelah pemilihan sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah datang. Itulah bahayanya. Maka ketika Islam berbicara tentang pemimpin, apakah itu legislatif, atau itu eksekutif, yudikatif, agama mengajarkan harus hati-hati. Hati-hati memilih. Karena terutama dalam hal jangan memilih pemimpin yang munafik. Maka dia Nabi bersabda, ayatul munafiqina dzalaza. Tanda-tanda munafik itu ada 3. 1, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia berbicara dia bohong, apabila dia percaya dia khianat. Nah ini, maka anggota DPR yang Bapak pilih selama ini, yang datang mas sosialisasi mas kampanye, sudah dipilih nah tidak datang lagi, kasih tahu sama itu warga, pasang mukanya itu fotonya. Datang jangan pilih lagi ini. Ya? Nah, mestinya dengerin anggota DPR ya. Mudah-mudahan anggota DPR, nanti saya kirimi semua anggota DPR yang nonton ini ya. Mudah-mudahan yang anggota DPR yang terpilih dia lihat kami. Dia lihat, ya mestinya. Karena mereka itu selalu reses. Reses mestinya datang ke tempat ini. Ya, baik yang provinsi, kabupaten maupun yang pusat. Mestinya mereka datang. Ya, minimal datangnya kalau tidak membawa bantuan, datang menunjukkan keseriusannya bahwa mereka datang dan peduli. Kemudian untuk kemajuan kampung ini, apa yang Pak Sekretaris anggap mendesak? Yang sekarang itu Ustaz, sekarang itu jembatan. Oh, iya, karena musim hujan. Jadi kadang kita tidak bisa lewat kalau air, iya, kalau airnya naik. Iya. Kemudian selanjutnya ya masalah ini jalan masuk, bagaimana caranya supaya bisa pengerasan, supaya mobil bisa lewat. Iya. Kalau fasilitas ibadah? Kalau fasilitas ibadah ya tempat wudhu. Tempat wudhu Iya, ya? tempat wudhu belum ada sampai sekarang. Iya. Insyaallah mudah-mudahan kita upayakan ada tempat wudhunya. Terus bagaimana proses pernikahan di sini? Kalau proses pernikahan di sini, Ustaz baru 1 kali yang baru selama ada di kampung iya. baru 1 kali menikah. Iya, baru 1 orang. Iya. Di sini mana lebih banyak laki-laki dengan perempuan? Gadis dengan cowok? Mana lebih banyak? Banyak perempuan. Alhamdulillah. Kalau banyak perempuan aman.
Tapi kalau banyak laki-laki bisa terjadi perkelahian. Kalau perempuannya banyak. Terus bagaimana dengan budaya menikah? Kalau budaya menikah di sini ya sama. Ya enak Ustaz di sini. Kadang-kadang yang kita enak di sini karena kalau menikah itu menarik. Menarik. Kami sebagai laki-laki tarik animisme untuk masukkan Islam. Dan di sini keistimewaan kita. Oh, yang tadinya sebenarnya ini tadi sebelum Muslim animisme ya? Ya, animisme. Terus maksud saya proses pernikahan ini kan kalau kita di kota di Bugis ya, di kampung-kampung orang Bugis, uang panai, pesta, pas solo. Bagaimana kalau di sini? Sama Justas. Di sini juga pakai uang panai itomi. Masuli mah tuh. Masoli. Kalau malu Ustaz yang dari pembina dari sini Ustaz 30 juta. Jadi dia dapat membina di kampung Mualaf, dapat jodoh orang Patambia, jadi dia mau. Hampir sama Justas. Ini banyak anak muda saya bawa ini. Kalau dia dapat jodoh di sini perlu perjuangan keras. Jo mau kolam mendek mas solo kiring kanan rami. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini akan rutin. Ya, karena kekuatan kita sesungguhnya ada pada silaturahmi. Dan silaturahmi itu melahirkan kekuatan. Dan kekuatan itu melahirkan kemampuan. Semakin sering silaturahmi, makin ada persatuan. Makin ada persatuan, makin besar kekuatan. Makin besar kekuatan, makin mampu kita berbuat apa saja. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ibu-ibu atas hidangannya. Mudah-mudahan hujan mereda. Kita bisa balik hari ini. Sebenarnya pemirsa ini tidak jauh dari kota Pindrang. Tidak sampai 50 km. Lebih ya. Lebih ya. Sekitar 60 km. Ya kalau jalan mulus sebenarnya 2 jam cukup. Tapi karena ini jalannya tidak bagus sehingga ya membutuhkan kekuatan fisik dan keberanian untuk sampai di tempat ini. Tetapi semakin berat tantangannya, semakin baik. Nah sebenarnya menurut yang kami dapat informasi, Kampung Mu'allaf ini bukan cuma di sini. Ada lagi yang lebih jauh, kurang lebih 1 jam perjalanan dari sini. Bukan waktunya yang jadi masalah, tapi arena lintasannya, jalannya yang makin jauh. Lebih ekstrim lagi. Ya, kalau ekstrim saya juga Ustadz, melewati medan dakwah sudah luar biasa. Saya kalau pesisir Kalimantan, yang kita lewati sungai. Saya beberapa kali melewati sungai, bukan sungai seperti ini ya, sungai pegunungan. Tapi sungai-sungai pelipis pelaut, melewati buaya berjemur. Buaya berjemur, kita lihat buaya. Tapi yang hebatnya juga ini, yang bawa perahu bukan perahu speedboat, katinting. Ya, yang dia bilang yang penting tidak diganggu. Mereka tidak akan mengganggu. Ya, belum lagi di tengah hutan, tiba-tiba kempes ban, tidak bisa ganti ban. Bermalamlah kita di tengah hutan. Semua sudah dilewatin. Ketinggalan di tengah hutan. Ya, semua sudah dilewati. Tapi saya selalu berbesar hati dan semangat karena saya yakin semakin besar tantangan dakwah, semakin mulia di sisi Allah. Ya, nah, kan orang bilang begini, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Jadi kalau mau makin tinggi, siap-siap diterjang angin. Kalau tidak mau diterjang angin, jadi rumput. Tapi kalau jadi rumput, siap-siap diinjak orang. Masing-masing ada risikonya, masing-masing ada tantangannya. Tapi sudah jauh ke ujung ini berkahnya Ustaz. Ya. Batu Sura. Alhamdulillah. Ya. Nah ini semua berkah dari corona. Karena corona, saya tinggal di kampung berhari-hari, dapat informasi sini, maka sampailah saya di sini. Andai saja tidak ada corona, barangkali belum sampai saya di sini. Alhamdulillah. Semua waman yusri yusra. Bersama dengan kesulitan, ada beberapa kemudahan yang Allah sertakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.